Halo Sobat Cari Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat saat menonton video ini. Pada tahun 2012 yang lalu heboh tentang partikel Tuhan. Partikel Tuhan, apakah itu Tuhan? Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut tonton video ini sampai tuntas, tapi sebelumnya subscribe, like, komen, dan share video ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia, umat manusia terus meneliti dan mencari tahu proses terbentuknya alam semesta. Hal itulah yang mendorong para ilmuwan terus melakukan penelitian hingga saat ini. Pada tahun 1960-an Peter Higgs mengemukakan partikel kecil dalam kerangka teoritis yang ditemukan dalam jurnal yang berjudul Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons. Lalu kenapa dinamakan partikel Tuhan? Partikel Tuhan sendiri sebenarnya bernama Higgs Bosons, diambil dari nama Peter Higgs, orang yang telah merumuskannya. Akan tetapi pada tahun 1993 seorang fisikawan yang bernama Leo Lederman menulis buku yang berjudul The God Particle. Di dalam buku itu sendiri sebenarnya Lederman ingin menamai partikel tersebut The Goddamn Particle, atau partikel sialan, mengingat sifatnya yang penting namun susah dibuktikan. Akan tetapi, penerbit tidak mengizinkan hal tersebut, sehingga muncullah istilah The God Particle. Sebenarnya Peter Higgs sendiri keberatan dengan istilah tersebut. Dia mengkritik Lederman yang membawa unsur religius dalam penamaan teori fisika, seperti dilaporkan dari The Guardian. Namun sebutan partikel Tuhan telah viral di media dan menjadi rasa penasaran bagi banyak orang. Lalu apa sebenarnya partikel Tuhan? Pada tahun 1998 sebuah pusat penelitian di Eropa bernama CERN membangun sebuah mesin penumbuk partikel raksasa. Bahkan pembangunan mesin tersebut menghabiskan uang miliaran dolar hanya untuk menemukan partikel tersebut. Nanti di tahun 2012, akhirnya partikel tersebut ditemukan dan pada saat diumumkan seluruh fisikawan di seluruh dunia datang dan berkumpul di Jenewa, Swiss. Bahkan berita itu pun disiarkan secara langsung ke seluruh dunia dan diberitakan di mana-mana. Oke, sebelum lanjut ke partikel Tuhan, partikel sendiri adalah elemen paling kecil yang menyusun alam ini. Kalau kalian pernah mendengar atom, oksigen, hidrogen, dan lain sebagainya, sesungguhnya partikel ada di dalamnya. Namun sebuah teori bernama quantum field theory mengatakan bahwa sebenarnya yang paling fundamental dari alam ini sebenarnya bukan partikel tetapi field, medan. Sampai di sini sobat cari tahu sudah mengerti. Baik, kita lanjut. Sederhananya begini. Kalian pasti pernah melihat kompas. Kompas akan selalu menunjuk medan magnet. Medan magnet tersebut tidak akan bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan ada kekuatan di sana akan selalu menarik jarum kompas ke utara dan selatan. Nah, sama seperti medan magnet dalam quantum field theory, ada yang namanya medan kuantum. Medan kuantum ini tidak bisa kita lihat tapi mengisi seluruh alam semesta. Dan hal yang paling mengejutkan adalah anggapan tentang partikel selama ini sesungguhnya tidak ada. Dalam teori ini yang namanya partikel adalah gelombang-gelombang kuantum yang dipersepsikan sebagai partikel. Dari keseluruhan partikel tersebut ada satu partikel yang paling dicari dan paling sulit untuk dibuktikan, yaitu partikel Higgs yang dikenal sebagai partikel Tuhan. Partikel ini merupakan partikel terakhir dan merupakan pelengkap dari pasel standar model semua jenis partikel. Mengapa partikel ini sangat penting? Karena, partikel ini yang menyebabkan adanya massa. Kalau sobat tahu konsep massa, bahwa semua yang ada di dunia ini tidak akan memiliki wujud tanpa memiliki massa. Jadi, tanpa adanya partikel ini dunia tidak akan pernah seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, di tahun 1964 Peter Higgs mengemukakan kerangka teori yang memperkenalkan adanya sebuah medan yang dikenal sebagai Higgs field. Medan inilah yang bertanggung jawab membentuk massa. Ibaratnya begini, kita bermain kayak di sungai dengan banyak bebatuan. Kayak kita adalah partikel materi dan sungai sebagai medan Higgs, sedangkan bebatuan adalah partikel Higgs. Jadi ketika kalian melewati bebatuan tersebut tentunya akan ada perubahan kecepatan pada kayak kalian. Demikian sedikit penjelasan tentang partikel Tuhan. Dan ruang kosong yang selama ini kita anggap kosong ternyata memiliki medan energi. Bagaimana menurut sobat cari tahu? Apakah video ini dapat memberikan penjelasan tentang partikel Tuhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam smart.